Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan pagi ini bersama Kak Revan nih. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu peran pramuka dalam berbakti tanpa henti gitu. Memang di bulan Agustus ini momen kemerdekaan, Hari Pramuka juga gitu, banyak momen-momen penting gitu, hari-hari penting juga di Agustus sendiri. Kalau Kak Revan memaknai mungkin kemerdekaan sendiri di bulan Agustus ini seperti apa? Ya, kalau saya pribadi, kemerdekaan ini memang harus kita isi terus. Artinya jangan sampai putus batas itulah bahasanya itu kan. Tapi bagaimanapun perkembangan zaman, tahun, yang namanya kemerdekaan nggak bisa kita pisahkan. Apalagi kaitannya dengan kepramukaan. Karena pramuka dan kemerdekaan itu nggak jauh. Karena pramuka itu berasalnya dari kemerdekaan juga. Itu embrionya tuh dari situ, dari para pandu kan. Jadi dengan kemerdekaan ini kita berharap, terutama Indonesia, tentunya bisa lebih baik lagi. Kita maknai kemerdekaan dengan perjuangan bangsa kita, dengan apa istilahnya pejuang-pejuang kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini, ya kita harus isi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemerdekaan hanya lewat begitu saja. Tapi bagaimana kemerdekaan Indonesia ini bisa kita hayati dan kita resapi. Dan kita bisa merenung dan melanjutkan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini gitu. Tantangan di beda zaman mungkin ya. Ya, jelas itu. Tantangan ke depan nih, kita tidak melawan penjajah lagi. Kita hanya melawan teknologi. Gitu. Oke, makna kemerdekaan sudah, tapi pramuka juga sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan tadi gitu kan. Dari perkembangan dan cara mengembangkan dari Kak Revan sendiri bagaimana nih? Dari segi pelatihnya, pembinaannya, biar orang lebih cinta lagi dengan pramuka. Iya. Kalau untuk pengembangan gerakan pramuka, ya kita jangan kembali ke yang dulu. Yang dulu masih bisa kita ingat, tapi jangan yang dulu terus gitu lagi. Tapi nggak berkembang-kembang. Karena kita dulu terus gitu kan. Nah sekarang perkembangan zaman ini ya kita ikuti, tapi dengan catatan pada jalur-jalur yang sudah ditentukan. Jangan sampai melenceng juga. Perkembangan itu harus kita isi. Kegiatan pramuka harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan tidak. Contoh tadi teknologi, ada HP. Nah, bagaimana caranya pramuka dalam pelatihan misalnya, walaupun tidak ada alat lain, tapi kita sudah menggunakan teknologi HP untuk apa? Untuk belajar. Salah satunya untuk belajar. Nah, kemudian dalam kegiatan pelatihan juga demikian. Jadi materi tidak harus kita sampaikan, tapi mereka bisa belajar dari alat tadi gitu. Nah, dari situlah kita mengikuti perkembangan tadi. Kita harapannya seperti itu. Dan juga harus rajin-rajin membaca. Kalau kita cuma udah zaman dulu kayak gitu terus ikuti aja zaman dulu. Sementara yang sekarang udah berubah. Nah, dulu pakai tali, sekarang udah pakai besi misalnya kan, udah berubah jauh itu. Bahkan juga untuk melihat perkembangan sejauh mana juga kita bisa berkiblat juga dengan negara-negara yang di luar sana gitu, Pak. Nah, gitu. Biasanya kalau untuk jambore dunia itu siapa yang sering menjadi pionir maksudnya? Sosok yang selalu tampil di atas lah itu. Negara mana? Kalau untuk jambore dunia, kita ini kan perwakilan dari Indonesia ya. Misalnya kita kemarin kita kirimkan satu orang dari mewakili Provinsi Bengkulu. Untuk dari kota itu satu orang, kemudian dari Bengkulu Selatan satu orang. Jadi ada 2 orang tuh mewakili Provinsi Bengkulu. Bergabung di tingkat pusat. Nah, dari pusat mereka bergabung lagi di seluruh provinsi yang ikut. Dari situ mereka baru berangkat ke kegiatan ke Korea yang saat ini ke Korea. Nah, jadi kegiatan adik-adik sana, kemudian juga khususnya kegiatan jambore. Kan? Kalau dibilang unggul, ya kita nggak tahu persis ya, karena itu kan ada tapi kegiatan. Tapi Indonesia diperhitungkan nggak? Iya, kemarin Indonesia kegiatannya sempat ya mengisi acara pada saat terjadi bencana itu ya, masih sempat ngisi acara di situ di Korea. Artinya seni apa ya, seni budaya kalau nggak salah ya. Artinya masih sempat, sementara negara lain mungkin nggak punya waktu. Nah kemudian juga penilaian itu biasanya kan panitia tingkat
internasional yang memberikan Kalau Kak evaluasi, Revan kan. sendiri Ya. selama menjadi siswa kemarin apa prestasi yang paling Kalau kebetulan saya ya kegiatan-kegiatan nasional kita ikuti. ya. Kalau pelatih kan mendampingi ya. Ya, Kalau kemarin menjadi pelatih peserta. mendampingi. Kalau pelatih atau selaku pembina pramuka kebetulan sempat juga membawa adik-adik kita ke kegiatan Jambore ASEAN. Masih di Di Cibubur kebetulan. Oh, di Cibubur. Iya, kebetulan di Cibubur. Cibubur itu tempat ini ya. Nah, jadi kita nggak payah-payah lagi kan keluar negeri, hemat biaya itu. Nah, itu kebetulan sempat di situ. Kalau kegiatan-kegiatan seperti itu apa aja kegiatannya, Pak? Kalau kegiatan Jambore Tetap ada lombanya? tetap ada, tapi kan nggak semua. Karena materi adik-adik itu lebih banyak ke ke keterampilan itu. Oh, keterampilan. Misalnya memanah, ya kan? Kemudian ada keterampilan lain, harang rintangnya, Iya, gitu iya. kan. Harang rintangnya kan banyak itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan dilakukan. Tapi kalau yang lomba ya bisa dihitung lah kan, Iya, iya. yang bisa dilombakan oleh pusat itu. Makanya keterampilan itu survive di alam terbuka gitu. Iya kan? Ya, Kayak gitu. jadi kebanyakan seperti itu hacking itu Hacking. kan. Nah, jadi ada harang rintang itu. Ya merayap lah, lari, meniti kan, meluncur. Iya, Itu iya. semuanya ada di pramuka. Jadi keseruannya di situ sebenarnya. Dan kakak sendiri udah ngelewatin semuanya ya. Alhamdulillah Iya. sudah. Kalau survive di hutan berapa lama? Paling ini kemah gitu, kegiatan. Kalau saya sendiri di hutan pernah kami ke Gunung Bungkuk. Itu Gunung satu Bungkuk. seminggu. Ya 1 minggu. Itu belum ada Itu jalan seperti sekarang. Iya, iya. masih jalan kerbau. Itu kami berangkat dari Gudep ya. Dari Gudep sampai di Tabo Penanjung kita jalan kaki masuk ke dalam. Heeh. Pulangnya jalan kaki lagi. Pulangnya jalan kaki lagi. Nah, itu juga menjalankan SKU itu. Oh. SKU Penggalang Terap. 2 hari 2 malam jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Dan, wah, berarti sulit banget ya itu ya. Ya, belum lagi membawa peralatan kan, Iya, iya, membawa iya. peralatan. Karena total kalau 1 minggu itu kan belum lagi logistiknya, Iya, Belum itu lagi harus dibawa. peralatan bajunya, Peralatan, kayak pokoknya gitu. tali-tali besar itu kita bawa. Tali-tali besarnya gitu. iya. Kalau sekarang mungkin oke lah dibantu oleh webbing, mungkin zaman dulu gitu kan. Iya. Talinya masih Tali tali-tali. Ya, tali kapal itu. Tali kapal. Itu yang kita pikul. Iya iya gitu gitu. Wah, hal-hal yang kayak gitu memang nggak didapat mungkin ya kalau nggak Nggak dapat kalau nggak pramuka. Iya gitu kan. Praktek-prakteknya langsung Iya. kayak gitu. Kalau tantangan sendiri maksudnya di gunung atau di susur sungai atau kayak gimana itu? Gimana tuh? Kalau saya pribadi, kalau untuk di gunung ya, mendaki gunung memang belum ada ya. Cuma kita yang waktu terakhir itu ya di Gunung Bungkuk itulah. Di Gunung Bungkuk Ya, itu. di Gunung Bungkuk kita sempat mendaki ke situ. Tapi ya namanya Gunung Bungkuk kan dikelilingi oleh sungai itu. Iya, iya. Ya, sungai itu kan banyak Tetap ada lintah, juga, iya. banyak lintah. Nah, di situ yang kita ini kan Iya, namanya cewek kan ada juga yang ikut Iya, iya. kan. Ya, kita nggak tahu pokoknya Iya. ikut aja. Saling lah, menjaga lah. saling menjaga kan. Terakhir mungkin Pak untuk Ya, harapan dari Kak Revan sendiri gitu untuk pramuka Indonesia dan para pemirsa mungkin yang biar lebih cinta lagi ke pramukanya. Ya, harapan saya ya tentunya pramuka semakin jaya, semakin maju dan semakin diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait, maka pramuka nggak bisa apa-apa juga, ya kan? Karena mau ini mau itu terbentur. Jadi kepada masyarakat, kepada pihak-pihak terkait, kami berharap bisa lebih memperhatikan gerakan pramuka, baik yang ada di Gurus Depan maupun yang ada di kuartir cabang ataupun di kuartir daerah. Untuk pemirsa yang lagi nonton sekarang, Untuk pemirsa yang di rumah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah membantu memberikan kepercayaan kepada adik-adik, kepada anak-anaknya untuk menitipkan anaknya kepada gerakan pramuka. Iya. Kami harap dukungannya sepenuhnya, bahwasanya kegiatan pramuka adalah kegiatan positif yang bisa menempa anak-anaknya untuk lebih mandiri. Oke, baik, terima kasih Kak Revan. Semoga pramuka semakin jaya gitu, Terima semakin kasih. antusiasnya, eksistensinya semakin bersinar juga. Terima kasih juga sudah memberikan informasi dan Sama-sama. edukasi juga. Sama-sama. Dan untuk para pemirsa, saya Kula Nasrullah dan seluruh tim yang bekerja pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam sampai warahmatullahi jumpa.